Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Raka, seorang anak berusia 7 tahun dengan sorot mata ceria, mendadak kehilangan keceriaannya. Setiap kali melintas di dekat pohon beringin tua di samping rumah Bagino. Pohon itu menjulang tinggi, akarnya menggantung menjuntai, dan daunnya lebat seolah menyimpan rahasia kelam. Setiap kali Raka melewatinya, sepulang mengaji atau bermain, tak lama kemudian ia akan merasakan tubuhnya demam tinggi, menggigil hebat, dan sakit kepala yang tak tertahankan. Awalnya, Bu Lastri dan Pak Budi, orang tua Raka, mengira putranya hanya kelelahan atau terserang demam biasa. Namun, frekuensi sakit Raka yang selalu berulang setelah melewati pohon itu mulai menimbulkan kecurigaan. Mereka membawa Raka ke dokter, namun hasilnya nihil. Tidak ada diagnosis medis yang bisa menjelaskan penyebab sakit misterius ini. Panik dan putus asa, Bu Lastri mencari pertolongan ke berbagai tempat, termasuk kepada Mbah Gino. Mbah Gino, seorang sesepuh kampung dengan reputasi pintar, menyarankan sebuah obat unik, telur angsa berwarna hitam. Telur itu harus direbus dengan rempah-rempah tertentu dan diminumkan kepada Raka saat sakit. Tak hanya itu, ada pula ritual-ritual aneh yang harus dilakukan, seperti membakar kemenyan di bawah pohon beringin tua atau menaburkan garam di sekeliling rumah. Ajaibnya, setelah meminum ramuan telur angsa dan melakukan ritual itu, demam Raka memang akan mereda, meski hanya sementara. Namun, sakit itu selalu kembali, seolah menjadi lingkaran setan yang tak berujung. Suatu sore yang sendu, Raka kembali terbaring lemas. Wajahnya pucat pasi, tubuh kecilnya menggigil hebat. Bu Lastri tak henti-hentinya mengompres dahi Raka, sementara Pak Budi mondar-mandir di ruang tamu dengan raut khawatir. Mereka sudah lelah dengan kondisi Raka yang tak kunjung membaik. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Assalamualaikum." Sebuah suara ramah terdengar dari luar. Bu Lastri membuka pintu dan mendapati Om Dimas, adik kandungnya, berdiri di ambang pintu. Om Dimas adalah seorang ustadz muda yang baru saja menyelesaikan studinya di sebuah pesantren terkemuka. Kedatangannya sore itu tak terduga, namun seolah menjadi jawaban atas doa-doa mereka. "Waalaikumsalam Dimas, tumben sekali ke sini," sambut Bu Lastri dengan nada lemah. Om Dimas segera masuk dan mendekati Raka yang terbaring. Ia merasakan energi aneh di sekitar Raka, sesuatu yang tidak biasa. Tanpa banyak bicara, ia mengambil segelas air putih di meja, lalu mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Dengan khusyuk, Om Dimas membacakan surat Al-Fatihah dan beberapa ayat suci Al-Quran lainnya. Lantunan ayat-ayat suci itu memenuhi ruangan, menciptakan suasana tenang namun penuh kekuatan. Setelah selesai membaca, Om Dimas menyodorkan gelas berisi air tersebut kepada Raka. "Minum ini nak," ucapnya lembut. Raka yang tadinya lemas dengan susah payah meminum air itu. Namun detik berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raka tiba-tiba berteriak histeris, "Panas, panas, panas sekali!" Ia meronta berusaha melepaskan diri dari pegangan Om Dimas, seolah air di dalam gelas itu adalah api yang membakar. Bu Lastri dan Pak Budi terkejut bukan kepalang. "Dimas, kenapa Raka jadi begitu? Air itu kan air biasa, tidak panas," seru Bu Lastri panik. Om Dimas menatap Raka dengan tatapan serius. "Nah, ini dia. Justru karena airnya tidak panas, reaksinya jadi seperti itu." Ia kemudian menoleh ke arah Bu Lastri dan Pak Budi. "Mbak, Pak, ini bukan sakit biasa. Raka ini sedang diganggu jin." Kenyataannya itu bagai petir di siang bolong bagi Bu Lastri dan Pak Budi. Selama ini mereka hanya mengira Raka terkena kutukan atau penyakit aneh. Gangguan jin? Pikiran itu tak pernah terlintas sama sekali. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua ritual aneh dan obat dari Mbah Gino selama ini tidak lain hanyalah tipuan yang menjauhkan mereka dari penyembuhan yang sebenarnya. Kenyataan bahwa Raka diganggu jin mengguncang keluarga kecil itu.
Bu Lastri menatap Om Dimas dengan mata berkaca-kaca, penuh harap. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Dimas? Om Dimas menghela napas panjang. Raka harus diruqyah, Mbak. Pak, ini adalah ikhtiar kita memohon pertolongan Allah untuk mengusir gangguan ini. Insya Allah dengan izinnya, Raka akan sembuh. Rasa takut bercampur lega menyelimuti hati Bu Lastri dan Pak Budi. Lega karena akhirnya mereka mengetahui akar masalah Raka, namun takut akan proses ruqyah yang belum pernah mereka saksikan. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang ruqyah. Ada yang berhasil, ada pula yang dramatis. Namun melihat kondisi Raka yang kian memburuk, mereka tahu tidak ada pilihan lain. Baik Dimas, kami percaya padamu. Ruqyahlah Raka. Ucap Bu Lastri mantap, air mata kelegaan membasahi pipinya. Pak Budi mengangguk setuju. Om Dimas menjelaskan prosedur ruqyah. Raka harus dalam keadaan tenang dan orang tuanya harus kuat mental. Ia juga mengingatkan bahwa selama proses ruqyah, kemungkinan akan ada reaksi dari jin yang mengganggu Raka, seperti berteriak, meronta, atau bahkan bicara melalui Raka. Hal ini adalah tanda bahwa jin tersebut sedang merasakan panasnya ayat-ayat Al-Quran. Malam itu Bu Lastri dan Pak Budi tidur tidak nyenyak. Mereka mempersiapkan mental untuk menghadapi apapun yang akan terjadi esok hari. Mereka juga mulai menyadari bahwa ketergantungan mereka pada ritual-ritual mistis Mbah Gino selama ini adalah sebuah kesalahan besar yang justru membuat jin semakin leluasa mengganggu Raka. Mereka bertekad untuk kembali sepenuhnya kepada ajaran agama dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok harinya, suasana di rumah Raka terasa berbeda. Ada ketegangan, namun juga harapan yang membuncah. Om Dimas telah menyiapkan segelas air ruqyah dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Ia duduk di samping Raka yang masih terlihat lemah. Tangannya memegang dahi Raka. Begitu ayat-ayat suci mulai dilantunkan, tubuh Raka mulai bereaksi. Ia menggeliat, tubuhnya bergetar hebat. Matanya terpejam rapat, namun keringat dingin membanjiri wajahnya. Suara teriakan yang bukan berasal dari Raka mulai keluar dari tenggorokannya. Panas! Panas! Pergi kau! Jangan ganggu aku! Bu Lastri dan Pak Budi yang menyaksikan itu merasa campur aduk. Ada rasa takut melihat perubahan pada Raka, namun juga ada keyakinan bahwa ini adalah proses penyembuhan. Mereka berpegangan tangan, menguatkan satu sama lain, dan tak henti-hentinya berdoa dalam hati. Om Dimas terus melantunkan ayat-ayat ruqyah tanpa henti. Suaranya semakin menggelegar, namun tetap tenang. Ia berkomunikasi dengan jin yang merasuki Raka, memerintahkan untuk keluar dari tubuh anak itu, atas nama Allah. Pertarungan spiritual itu berlangsung cukup lama. Teriakan-teriakan dan rintihan dari tubuh Raka semakin intens, menunjukkan bahwa jin itu benar-benar merasa tersiksa oleh kekuatan ayat-ayat Allah. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, tubuh Raka tiba-tiba mengejang hebat. Sebuah hembusan nafas panjang keluar dari mulutnya, dan tubuh Raka seketika lemas tak berdaya. Om Dimas menghentikan bacaannya. Wajahnya terlihat sedikit letih, namun ada ketenangan di sana. Alhamdulillah, ucap Om Dimas lirih. Ia memeriksa kondisi Raka. Nafas Raka mulai teratur, wajahnya yang tadinya pucat perlahan mulai merona. Setelah proses ruqyah yang melelahkan, Raka tertidur pulas. Tidurnya kali ini terasa berbeda. Ia tidak lagi gelisah. Tidak ada rintihan kesakitan. Hanya napas teratur yang menenangkan. Bu Lastri dan Pak Budi duduk di sampingnya, mengawasi dengan penuh haru. Air mata syukur tak henti mengalir dari mata Bu Lastri. Ketika Raka bangun beberapa jam kemudian, ia terlihat jauh lebih segar. Matanya bening, senyum kecil mengembang di bibirnya. "Mama, Papa," panggilnya lemah, namun suaranya terdengar jernih.
"Raka, kamu sudah sadar, Nak." Bu Lastri langsung memeluk putranya erat-erat. "Aku sudah tidak sakit, Ma," ucap Raka polos. Kabar kesembuhan Raka menyebar dengan cepat. Bagino yang mendengar kabar itu datang berkunjung dengan wajah penasaran. Ia terkejut melihat Raka yang sudah ceria kembali, padahal ritualnya tidak dilakukan. Om Dimas menjelaskan tentang ruqyah dan bagaimana gangguan jin bisa diusir dengan izin Allah. Bagino akhirnya mengangguk-angguk, mengakui keampuhan ayat-ayat suci. Sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi sakit misterius setelah melewati pohon beringin tua. Ia kembali ceria, bermain bersama teman-temannya tanpa rasa takut. Bu Lastri dan Pak Budi pun memutuskan untuk meninggalkan semua praktik ritual aneh dan kembali sepenuhnya kepada ajaran agama. Mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah, rutin beribadah, dan membaca Al-Quran. Pohon beringin tua di samping rumah Bagino tetap berdiri kokoh, namun kini tak lagi menyimpan bayangan menakutkan bagi Raka. Keluarga Raka telah menemukan kedamaian dan perlindungan sejati, menyadari bahwa kekuatan terbesar dan penyembuhan terbaik datangnya hanyalah dari Allah SWT. Kisah Raka menjadi pelajaran berharga bagi mereka, dan bagi banyak orang di kampung itu tentang pentingnya berpegang teguh pada keimanan dan menjauhi hal-hal yang syirik.